Mengenai rangkaian tes pada hari ini, memang nampaknya ini juga sudah biasa dilakukan oleh masing-masing paslon di tahun-tahun pemilu sebelumnya begitu ya. Dan nampaknya saat ini juga tidak begitu banyak perubahan yang akan dilakukan begitu untuk medical check up sendiri. Kalau dari sisi Mas Hanta, untuk hari ini apa yang paling dicermati Mas Hanta? Ya, hari ini yang tentu dari sisi figurnya ya. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah pasangan yang relatif paling siap setelah Anies dan Muhaimin. Ya, kalau dari sisi administrasi kesehatan tadi seperti Rati katakan sudah standarnya. Jadi saya melihat memang PD Perjuangan sudah menyiapkan kombinasi ini pakem PDIP lah kira-kira gitu. Yang pakem PDIP gimana tuh Mas? Pakem PDIP yang ya kombinasi jelas itu Rati. Kombinasi nasionalis religius karena Mas Ganjar berangkat dari PD Perjuangan, dia merah, dia membutuhkan komplementer dari sisi cawapresnya berwarna hijau, kelompok Islamis tradisionalis dalam konteks ini tentu yang paling besar basis massa NU. Karena itu yang kedua yaitu ke NU-annya ini yang diambil ya, semakin tulen semakin bagus buat Mas Ganjar dan buat Pak PD Perjuangan karena ketemulah namanya Pak Mahfud, yaitu saya kira kalau kita tarik juga sebelumnya Pak Maruf Amin, kemudian Pak Muhaimin, pada saat 2004 itu Kiai Haji Hashim Muzadi berpasangan dengan Ibu Mega, Pak JK juga sebenarnya 2014 itu punya kedekatan dengan NU. Nah kalau mau ditambah lagi NU-nya NU senior, meskipun tidak sesenior sebelumnya. Nah, ini sudah relatif senior, bukan masih muda usia 40-50 tahun. Pak Mahfud terbilang sudah relatif senior. Itu juga pakem PD Perjuangan ya, untuk mungkin menghindari tanda petik matahari kembar, proyeksi pasca pemerintahan supaya tidak pecah pemerintahan dan seterusnya ya. Itu mungkin yang bisa saya cermati dari kombinasi ini. Tapi kalau berbicara mengenai NU sendiri sudah ada Caimin, kemudian juga suara NU sendiri kan terdiaspora begitu ya ke berbagai macam tokoh gitu kan. Tapi kalau untuk Prof Mahfud beririsan dengan NU, elemen NU juga ada di situ, cukup banyak kan nanti bisa mengeruk suara dari NU ini? Iya betul, Rati, NU ini tidak tunggal ya, dia terpolarisasi dari sisi aktor atau figur kuatnya juga terpolarisasi berbagai macam kekuatan politik atau figur. Kita tahu ada Pak Muhaimin Iskandar, kemudian ada Pak Mahfud sendiri, ada Gus Durian, Mbak Yeni, kemudian ada NU struktural, Gus Yahya sekarang, kiai-kiai kulturalnya, dan lain sebagainya. Banyak ada Gus Ipul dan sebagainya. Jadi saya kira banyak kalau kemudian ada kandidat yang berharap agar NU penuh mendukung ke salah satu kubu kelompok, menurut saya agak sulit ya. Dan itu juga terbukti di 2004 lagi-lagi yang apa kurang NU-nya. Kalau soal kadar ke NU-annya kalah dibandingkan Pak Hashim Muzadi yang pada saat itu Ketua Umum PBNU, kemudian ada Gus Solah, adiknya Gus Dur, cucunya pendiri NU, tapi ternyata dalam kompetisi justru kalah Mas Heru ya, kalah di putar. Mungkin orang kan mengatakan Rati ini kan mereka karena terbelah, karena mereka terpolarisasi, wajar kalah dengan SBJK, tapi kan ada putaran kedua. Harusnya terkonsentrasi ke Mega Hashim, tapi nyatanya juga tidak. Jadi menurut saya boleh ini perlu, tapi tidak tidak terlalu determinan. Nah, jangan-jangan Pak Prabowo mempertimbangkan itu. Ini udah berebut NU, jangan NU bukan lebih determinan penting bagi Pak Prabowo. Lebih penting faktor Jokowi daripada faktor NU. Nah, itu dia. Mas Hanta, kalau melihat tadi semua dukung, semua cocok begitu ya. Tidak ada kode-kode seperti rambut putih dan lain sebagainya. Atau pernyataannya kayaknya nampaknya kali ini tidak bersayap begitu ya. Cukup firm, semua dukung, semua cocok begitu ya. Dan juga urusan politik jangan ke presiden deh, ke partai politik, partai koalisi pengusung dan lain sebagainya. Ada dua untuk mencermati itu, Rati. Satu, karena posisi Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Memang sulit untuk menyampaikan lebih jelas, lebih terang. Pasti akan diserang terkait etika politik, kurang elegan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, ruang manuver komunikasinya agak sempit. Yang kedua, karakteristik dan gaya komunikasi Pak Jokowi juga sulit kita berharap dia belak-belakan.
Dia biasanya ngirim simbol, ngirim kode-kode politik. Ada kode-kode kan, politik. Tapi tadi kayaknya nggak ada. Tapi kodenya biasanya jelas, biasanya kuat. Tapi ada tanda-tanda juga yang selalu dikirim. Kalau kemananya Pak Jokowi itu udah makin sulit kita untuk tidak mengatakan dia kemana sekarang ini. Misalnya selain dari statementnya sering cari pemimpin yang bernyali, yang berani, dan seterusnya. Kalau dulu kan rambut putih, itu dulu sekali. Tanda-tanda telunjuk Pak Jokowi itu diarahkan kemana, kita bisa membaca tanda saja. Tandanya yang pertama dari beberapa kode-kode politik yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Yang kedua lihat dari pergerakan relawannya. Terutama dari sekian relawan memang terbelah. Tapi ada relawan, simpul relawan yang sangat terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi. Kerap bilang tegak lurus dengan Pak Jokowi, menunggu arahan Pak Jokowi. Dan kemarin sudah mendeklarasikan. Gibran. Dan ya sudah hadir bersama Pak Jokowi di pembukaannya. Kemudian mereka merekomendasikan mendukung Pak Prabowo ke Kartanegara, kediaman Pak Prabowo. Yang ketiga, kita lihat Kaisang juga sekarang Ketua Umum PSI. PSI juga sangat dekat dengan partai-partai yang cukup harmonis dengan partai-partai pendukung Pak Prabowo. Apalagi tambah Mas Gibran belakangan. Jadi saya kira sudah terlalu sulit kita untuk mengatakan Pak Jokowi tidak mendukung Pak Prabowo ini kira-kira hari ini. Itu yang diuntungkan. Terlepas nanti Gibran ujungnya jadi cawapres Pak Prabowo atau tidak, paling tidak publik sudah menangkap pesan yang kuat bahwa Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi. Yang kedua, dari sisi PD Perjuangan sepertinya sudah mulai realistis statement Mbak Puan maupun Mas Ganjar kemarin ketika pendaftaran di KPU. Sudah sepertinya menyiapkan pertarungan dengan atau tanpa Jokowi. Kalau dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi netral saja sudah merugikan mereka sebenarnya. Karena mereka sama-sama partainya. Yang kedua, kalau tidak dengan Pak Jokowi juga sudah disiapkan. Bahkan mungkin sudah siap kalau berhadap-hadapan. Kawan jadi lawan. Kalau kita lihat statement Mbak Puan, saya juga mau tahu Pak Jokowi mesti dukung Mas Ganjar apa enggak kan, meskipun menjawab pertanyaan wartawan. Mas Ganjar juga kemarin ketika daftar di KPU, saya tidak mendapatkan sedikit pun simbol tentang Jokowi. Harusnya kan ada ya, beliau presiden, kader, dan seterusnya. Nampaknya sudah lebih mandiri, tidak ada bayang-bayang Pak Jokowi. Mas Gibran juga tidak datang. Kemudian baju putih ditanya juga malah direspon, ya hitam putih, tidak abu-abu. Nah, tidak abu-abu ini saya nggak tahu mau nyindir siapa kan. Terus ada kalimat di mana mengatakan dari pemerintahan sebelumnya, kalau ada yang tidak baik, kita tinggalkan. Nah, itu udah mulai tegas itu. Jadi menurut saya PD Perjuangan sudah mulai realistis ya untuk ke sana. Tinggal kita menunggu 4 hari ini ke depan ini, Rati, 1 sampai 2 tanggal 25 ya Mas Nyarwi ya, tanggal 25 ke depan, itu ada 2 kemungkinan terkait dengan Mas Gibran ini, skenario yang akan menguat. Skenario semakin Gibran jadi cawapres Pak Prabowo, atau ada skenario kedua, ternyata ujungnya bukan Mas Gibran. Nah, itu harus dibaca, karena ternyata Pak Jokowi sekarang sedang jadi masih ada nama-nama lain yang potensial juga nantinya akan dipilih oleh Prabowo Subianto pastinya ya. Itu variabel keduanya. Variabel pertamanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi hari-hari ini sangat mengkalkulasi dengan rigid, dengan cermat potensi Gibran. Sekarang posisi udah Gibran. Potensinya apakah Gibran ini bisa memenangkan pertarungan di Pilpres? Kedua, apakah faktor Gibran ini akan meningkatkan eskalasi politik Indonesia terkait dengan kemungkinan serangan lawan politik, terkait isu politik dinasti dan lain sebagainya. Ini juga akan diukur menurut saya. Kemudian ketiga akan mengukur sejauh mana dampaknya terhadap Pak Jokowi, terhadap citra pemerintahannya, tingkat kepuasannya, terhadap legitimasi politiknya. Nah, begitu 4 hari ini dikalkulasi aman, Pak Jokowi relatif aman dalam waktu hanya beberapa hari saja, kemudian eskalasinya mungkin tidak terlalu tinggi, peluang menangnya besar, kemungkinan Gibran akan semakin menguat, itu akan deklarasi semua koalisi lalu didaftarkan ke KPU. Tapi kalau ternyata ada keraguan, ada hitung-hitungan politik untuk mencari solusi politiknya agak susah, mitigasi politiknya agak sulit kalau terjadi sesuatu, maka kemungkinan akan dikeluarkan plan B-nya. Plan B-nya itu mungkin ada nama lain yang akan disiapkan untuk skenario keduanya. Kalau melihat dari sisi cawapresnya, bacawapresnya, Muhaimin Iskandar, kemudian juga Mahfud MD, Battleground Jawa Timur, betul Mas? Apakah sosok Gibran juga bisa menggait suara NU di sana, suara para kiai yang cukup besar di sana, atau bagaimana? Jadi ada 2 opsi strategi bagi seorang capres memilih cawapres dari sisi basis. Satu, dia mengambil cawapres yang diupayakan untuk memaksimalkan basis dia belum maksimal. Contohnya seperti Pak Prabowo dan Mas Ganjar ngambil Jawa Timur, dia sudah punya basis, dimaksimalkan lagi, lebih besar. Atau yang kedua, memecah basis lawan dengan harapan mendapat ceruk baru. Nah, pilihannya itu kalau Ganjar pilihannya ke Ridwan Kamil mestinya, kalau mau memecah basisnya Jawa Barat. Nah, kalau ke Pak Prabowo pilihannya ke Jawa Tengah, sudah benar Gibran. Kalau pilihannya yang kedua, tergantung. Jadi kalau saya lihat kalau Gibran arahnya memang ingin memecah basis di
Jawa Tengah. Supaya tergerasi suara miliknya Mas Ganjar. Itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan tadi dari peta persebaran pemilih secara teritorial seperti Rati katakan tadi, memang wilayah-wilayahnya Pak Prabowo ini kan dapat 2 dalam spektrum politik dulu. Dia berada di tengah. Di sini ada Mas Ganjar, kirinya, kanannya Mas Anies. Inilah yang menjelaskan mengapa ketika simulasi survei head to head 2 pasangan, Pak Prabowo kan unggul. Hampir di semua lembaga survei. Ketika Pak Prabowo tidak lolos, dia terbelahnya hampir sama rata ke Ganjar dan ke Prabowo. Ke Anies dan ke Ganjar. Tapi begitu Anies tidak lolos, sebagian besar ke Prabowo, baru ke Ganjar. Diuntungkan posisi di tengah. Begitu juga ketika Ganjar tidak lolos di putaran pertama, sebagian besar pemilih Ganjar ini bergeser ke Pak Prabowo, baru ke Anies. Sehingga dia diuntungkan di tengah. Nah, wilayah-wilayah di mana, kenapa menjelaskan itu 2. Pak Prabowo memiliki basis dari pemilih lama dia 2019 masih cukup banyak, sekitar 60-70%. Sebagian besar juga sudah bergeser ke Anies. Itu satu. Artinya ada pemilih yang belum tentu suka dengan Pak Jokowi seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh. Itu berbagi terbelahnya beririsan dengan Anies Baswedan. Basis Prabowo yang kedua itu berbasis di wilayahnya Pak Jokowi. Dan dia perebutannya dengan Ganjar. Di mana itu? Di Jawa Timur, selain Jawa Tengah ya, karena itu wilayah Ganjar. Kemudian Jawa Timur, kemudian mungkin Sumatera Utara, sebagian Lampung dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sana, faktor teritorial ini pilihan bagi Pak Prabowo. Memilih Gibran tidak keliru. Karena dari sisi ingin memecah, terlepas soal isu dinasti dan putra presiden ya. Sosoknya sendiri Sosoknya sendiri itu sudah benar dalam untuk memecah Jawa Tengah. Tetapi perlu diukur juga supaya jangan sampai ketika memilih Jawa Tengah, pemilihnya di Jawa Barat kecewa, berkurang. Nah, itu bisa juga. Faktor... Ya, karena kan ada sebagian pemilih yang tidak terlalu tanda petik mengapresiasi kinerja Pak Jokowi dan bukan pemilih Pak Jokowi merasa kecewa. Nah, itu yang harus diukur. Yang datang dan perginya lebih banyak mana? Kalau ternyata yang datang dari Jawa Tengahnya datang 3, yang kecewa hanya 1, berarti bakal naik dong. Lebih banyak yang datang daripada pergi. Jadi dari sisi kewilayahan ini kalau Sumatera relatif aman ya. Kalau Jawa Timur di mana 2 kali Pak Prabowo tidak memperhitungkan Jawa Timur di 2014, 2019, kemudian kalah dalam Pilpres. Apakah kali di ini Jawa Timur sebenarnya ada faktor nama lain. Kalau misalnya ingin memaksimalkan memang Gibran. Dari sisi NU Gibran paling kalah. Urutannya Kofifa, Erick Thohir, barulah. Nah, mengenai Jawa Timur Gibran dan juga suara NU, tahan dulu ya Mas ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, Breaking News TV akan kembali sesaat lagi. Ya, baik, kembali lagi di Breaking News TV. Mas Hanta tadi melihat kalkulasi hitung-hitungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lanjut lagi Mas Hanta. Iya, kalau dari Jawa Timur tentu Gibran tidak lebih kuat dibandingkan karena sana kan NU ya, ada faktor NU. Yaitu ada nama Caimin lahir besar. dari rahim Betul, NU ada gitu 4 besar kalau cawapres di Jawa Timur. Caimin sendiri, Pak Mahfud, Erick Thohir dan Kofifa. Kalau capres memang kompetitif di margin of error antara Prabowo dan Mas Ganjar. Jadi kalau pilihannya ke Jawa Timur di situ ada pilihan. Tapi bisa juga sebaliknya karena sudah ada Caimin, karena sudah ada ini sehingga tidak jadi variabel lagi, dia sudah berani. Ditambah Pak Jokowi kan punya pengaruh juga di wilayah di mana approval rating, tingkat kepuasan pada Pak Jokowi relatif tinggi. Di Jawa Tengah itu hampir 90%, di Jawa Timur 80% di survei kami terakhir. Dan itu juga ada pengaruh Pak Jokowi. Sehingga ada 3 faktor yang sangat menentukan diperebutkan oleh Mas Ganjar dan Pak Prabowo sebenarnya hari ini. Satu dari tadi yang kita bahas tentang sebaran elektoral, elektabilitas beberapa daerah tadi, terutama Jawa Timur yang penentu diperebutkan, ditambah daerah lain. Yang kedua faktor NU. Faktor NU ini juga relatif masih diperebutkan. Tapi saya ingin masuk ke poin ketiga. Ini faktor yang paling diperebutkan, yang paling penting dan bagi Pak Prabowo sepertinya ini sangat penting. Kalau tidak ngambil ini dianggap tidak besar peluang kemenangan, yaitu faktor Jokowi. Jokowi efek ini dianggap variabel yang penting karena kalau kita lihat sebarannya, yang pemilih Jokowi itu masih terbelah ke Ganjar lebih banyak dibandingkan ke Prabowo. Begitu Pak Jokowi bergeser mendukung Pak Prabowo, ada potensi bergeser. Sekitar 25-30%. Ada pemilih yang strong voter itu yang betul-betul memilih mengikuti arah telunjuk Pak Jokowi. Yang kedua, lurus dengan Pak Jokowi. Ada yang itu. Yang kedua, daerah approval rating, tingkat kepuasan Pak Jokowi 70-80% itu sudah terbelah antara Ganjar dan Prabowo. Nah, faktor inilah yang saya kira diperebutkan sehingga Pak Prabowo menurut saya
Kenapa yakin dengan Gibran, Gerindra? Karena seperti kalau menang pertarungan karena sudah dua kali kalah harus bersama Pak Jokowi. Kenapa bersama Pak Jokowi? Satu, karena keyakinan basis Pak Jokowi bisa dialihkan. Meskipun punya risiko ya, ada yang pergi. Yang kedua, mereka mungkin berpikir Pak Jokowi punya potensi mesin-mesin, jejaring kekuasaan, jejaring relawan dan sebagainya. Mesin elektoral yang strategis. Dan yang ketiga, kenapa perlu Gibran untuk mengikat telunjuk Pak Jokowi untuk tetap diarahkan ke Pak Prabowo. Kalau enggak kan bisa geser-geser ini dalam perjalanan 1-2 bulan tiba-tiba ke Mas Gibran. Karena itulah saya memasukkan tadi, Rati, skenario tadi kalau ini menguat ke Mas Gibran, tadi Mas Nyarwi juga mengatakan ini akan semakin konsolidasi di internal koalisi. Mas Gibran pergi ke partai-partai, ini semakin kuat, pengumuman deklarasi langsung ke KPU. Sembari tapi dua hal, memantau pergerakan isu di publik dan melihat responnya terhadap Pak Jokowi. Kalau itu diukur oleh Pak Jokowi, bisa saya hadapi, kan ada undang-undang Ciptaker yang berhasil. Tapi ada juga yang gagal, 3 periode dan perpanjangan. Nah, akan diukur nih, apakah kuat? Kuat akan mengarah ke sana. Tapi kalau tidak, ini menjadi antara Gibran ini. Ada antaranya begini. Jadi tergantung kepercayaan, dalam arti tergantung firm atau tidaknya Pak Jokowi. Ya, tapi kalau misalnya tidak yakin dengan ini misal aja ya, tapi posisi sekarang yakin, tapi begitu ragu, maka ini juga positif buat Pak Jokowi. Karena menurut ditekan dulu, ibarat orang mau lompat, tekan dulu sedalam-dalam tumpuannya, kan melentingnya tinggi. Nanti approval rating beliau naik, citranya naik. Ternyata Pak Jokowi punya peluang, tapi nggak diambil anaknya. Yang kedua, juga bisa dibaca, ini Gibran batal pun dia sudah dapat posisi yang tinggi nih posisinya, dan yang di panggung politik nasional diperhitungkan. Dan yang ketiga, kita jangan lupa persepsi publik sudah terbentuk bahwa Pak Jokowi dukung Prabowo. Itu yang paling penting sebenarnya. Baik, sedikit mengulas mengenai sosok dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ya. Kalau Ganjar mungkin kita tahu kan sebelumnya juga sudah banyak ulasan mengenai perjalanan karir. Kalau Mahfud MD yang baru tiba-tiba dideklarasikan menjadi pendamping, kemudian udah langsung proses cepet banget nih, langsung tes kesehatan, daftar tes kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat sosok dari Mahfud MD sendiri, memang sudah masuk dalam bursa cawapres juga kan? Memang dan juga bisa diperhitungkan begitu ya dari sisi elektoral. Tadi ada suara NU, suara Jawa Timur di situ. Tapi sosok Ganjar sendiri yang Mahfud sendiri yang memang di mata publik ini keras terhadap penegakan hukum, kemudian juga pendekar hukum dan membela wong cilik. Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa menggait Mahfud ini seperti memelihara anak macan begitu ya. Dengan sosok seperti ini nantinya proyeksi atau gambaran dari Mas Hanta seperti apa dengan duet ini nih Mas? Pertama, Pak Mahfud ini memang sudah panjang ya perjalanan pilpresnya. Udah sejak 2014 yang lalu jadi ketua tim pemenangan Prabowo. 2019 sudah pakai baju putih, siap-siap deklarasi. Bahkan baju yang kemarin dipakai adalah baju yang betul, cawapres yang tertunda. Ini betul-betul jadi cawapres sekarang. Jadi bukan sesuatu yang baru nama Pak Mahfud dalam radar pilpres kita. Nah, yang memang menarik Pak Mahfud kalau kita perhatikan ditujukan oleh PD Perjuangan dan Ganjar ingin melengkapi dia sebagai komplementer dari sisi tadi ya, kelompok religius, Islam dan seterusnya, NU. Ditambah dan tentu ada kekuatan Pak Mahfud dari sisi kompetensi beliau, dari sisi rekam jejak dan pengalaman yang cukup paripurna, eksekutif, legislatif, yudikatif ya, tres politika didatangi semua. Jadi kalau bicara cawapres kan ada 3 fase kandidasi. Ini jawaban bahwa veto player, single veto player di koalisi itu di PD Perjuangan adalah Ibu Mega. Jadi yang tidak di penerimaan akseptabilitas rendah Ibu Mega nggak mungkin jadi cawapresnya Ganjar. Berarti terkonfirmasi yang tertinggi adalah Pak Mahfud ini penerimaannya di itu. Yang kedua dari sisi elektoral, winning the election, ini juga sebelum jawab pertanyaan tadi, ini juga komplementer dari sisi NU dan Jatim. Tetapi PR-nya Pak Mahfud tidak bisa menutup kelemahan-kelemahan, menambal kelemahan Ganjar di beberapa wilayah teritorial. Secara NU bisa menambal itu, tapi wilayah Banten misalnya Mas Ganjar lemah, sebagian besar Sumatera, luar Jawa Barat, itu agak sulit, apalagi Jawa Barat, itu agak sulit. Padahal Jawa Barat ini kan Ganjar nomor 3 urutan elektabilitasnya. Saya kira apalagi kalau Gibran diambil oleh Prabowo, semakin lagi terancam posisi Mas Ganjar di Jawa Tengah. Nah, sementara Pak Mahfud tidak bisa menopang itu. Nah, dari sisi proyeksi pemerintahan, governability, itu memang ada potensi. Karena beliau kan bukan, karakternya bukan seperti Pak
Maruf Amin ya, lebih ke Pak JK lah, orangnya cukup aktif, cukup pengalaman politiknya tinggi, komunikasi politiknya, ya potensinya aja ada saya kira, tapi meskipun masih terlalu jauh untuk menghindari potensi matahari kembar itu mungkin sudah ada komitmen bertemu dengan Ibu Mega dan sebagainya. Konon mungkin yang membuat Pak Ridwan Kamil tidak diambil juga karena sudah bicara kewenangan duluan kabarnya gitu. Nah ini saya kira mungkin yang harus diantisipasi, saya setuju. Sedikit lagi mungkin saya ingin nambahkan Mas Gibran tadi. Silakan, Mas. Gibran ini menarik juga, dia bisa menjadi kekuatan besar bagi Prabowo, bisa melentingkan, melambungkan elektabilitas, tidak bisa dipungkiri itu. Tapi sekaligus dia menyimpan 3 kelemahan besar juga, bisa menjadi melemahkan Pak Prabowo, mendegradasi, bisa memperprosokkan. Kekuatannya itu tadi dari sisi elektabilitas ya, kekuatan untuk menambah suara Prabowo di Jawa Tengah tadi terutama, di basis Pak Jokowi, NTT, sebagian Lampung dan sebagainya. Tapi di saat yang sama, saya katakan tadi, kalau ternyata salah hitungan, justru banyak yang pergi di Jawa Barat seterusnya, geser ke Anies. Nah kalau dia bergeser ke Anies, kemudian Ganjar nggak bertambah, ini asumsi misalnya, tidak otomatis semua ke Anies, bisa jadi Anies diuntungkan, putaran kedua Anies yang masuk ini bersama Prabowo. Misalnya itu, kalau itu eskalasinya kuat. Tapi kenapa akhirnya bergesernya ke Anies Baswedan? Padahal karena sama Jawa ini kan Barat. suara, Jawa Barat. Khusus di Jawa Barat khusus di basis non-Jokowi, istilah saya yang tidak terlalu kuat dengan Jokowi. Jadi wilayah Jokowi ini perebutan antara Prabowo dan Ganjar. Wilayah yang Jokowi tidak kuat, perebutan Anies dan Prabowo. Nah ini yang diantisipasi oleh Prabowo. Meskipun sementara analisis saya, bukan saya mendukung harus terus Gibran ya, kemungkinan perginya relatif lebih sedikit. Kalau bisa dikompensasi treatmentnya ketimbang potensi datang dari basis Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi bisa mengarahkan itu. Yang kedua, dari sisi kelebihannya Gibran, tadi yang kita bahas bersama, akseptabilitas koalisinya. Udah muter nih ke partai-partai. Saya yakin diterima betul sekali. Bandingkan Erick Thohir, dibandingkan Bukovipa, ada yang terima, ada yang menolak. Golkar ini nerima, Golkar menolak. Tapi kalau Gibran menurut saya kecil kemungkinan. Tapi di saat yang sama, ada potensi besar juga akan mengangkat eskalasi politik di luarnya. Koalisi ini menjadi common enemy, semacam jadi musuh bersama yang mengkristalkan kekuatan di luar mereka. Tidak hanya koalisi perubahan, bisa bergabung dengan PDI Perjuangan dan lain-lain, isunya bisa kemana-mana. Nah, dan yang ketiga, yang ini dikejar oleh Pak Prabowo adalah Jokowi efek. Efek Jokowi ini. Nah, efek Jokowi ini memang besar, menggiurkan. Fitur-fitur kekuasaan dikendalikan oleh Pak Jokowi semua ketika Pilpres. Jaringan dipegang semua dan seterusnya. Ini yang membuat Pak Prabowo yakin saya harus menang bersama ini. Tapi kalau tidak, tadi ada isu-isu eskalasi berhadapan dengan isu publik. Tapi kalau hitung-hitungan Pak Jokowi 1, 2, 3 ini analisis saya terakhir ya. Kalau misalnya Jawa Barat nggak banyak pergi, kemudian eskalasi elit bisa dipegang, nggak mungkin sampai isu-isu paling ya ada menyerang Pak Jokowi, tapi bisa diantisipasi. Yang ketiga ya ini ada cara juga treatment Gibran semakin kuat ini, semakin terkonsolidasi ya, seperti Mas Herwi bilang tadi, akan terkonsolidasi, diterima oleh semua partai, deklarasi diumumkan, ngelihat ini perkembangannya. Tapi dan kalau waktunya juga sudah semakin mepet. Iya, waktu makin mepet. Tapi kalau enggak tiba-tiba ya tetap keluar plan B-nya, plan B yang saya katakan tadi tetap untung. Nah ini orang kan akan sama-sama pertama Pak Jokowi kalkulasinya matang, ya udah Gibran dia dukung. Kalau tidak matang dia naik juga level citra publiknya luar biasa, Jokowi negarawan. Jadi sudah ada ininya ya, keuntungan didapatkan betul. Kalaupun tidak diambil Gibran ada kesempatan negarawan orang ini nggak diambil. Udah Pak Jokowi tingkat kepuasannya bisa di atas 80% itu. Lawan politik udah nyiapin amunisi bisa batal ini. Nah, yang kedua. Berarti bukan sentimen negatif yang tadi seperti dikatakan Mas Nyarwi dong. Lebih kebanyakan positif. Kalau batal ini, kalau tidak jadi Mas Gibran. Ya. Yang kedua, Mas Gibran tadi seperti saya katakan dapat panggung politik, bisa 5 tahun lagi, bisa gubernur DKI dan seterusnya. Pak Prabowo juga dapat benefit berupa apa? Wah, ternyata confirm betul-betul Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Jadi semuanya dapat. Dan satu lagi penting, kalau ini Gibran diikat dulu partai nggak pergi-pergi. Nanti di tanggal 25 baru diumumin, tiba-tiba keluar nama Erick Thohir atau Kofifa atau siapa, kan nggak bisa kemana-mana lagi, diikat dulu, lebih aman. Jadi ini saya kira hari-hari yang sangat menentukan. Saya tetap melihat peluangnya Gibran, tapi jangan lupa buka potensi di luar Gibran. Tapi kesimpulannya Pilpres 2 putaran, siapapun wakilnya 2 putaran, karena 3 ini agak sulit. Putaran keduanya baru nanti siapa. Memang trennya Prabowo dan Ganjar. Tapi karena Pilpres masih 4 bulan, Anies masih mungkin. Jadi kompetitif 3-3-nya. Saya kira itu petanya.